Systematic review. Kamu sudah punya contoh model. Gini teman-teman. Teman-teman sudah punya contoh model acuan template paper yang mau ditiru nggak cara penulisannya? Kalau systematic review, metodenya pasti systematic review ya. Kalau misalkan di sini adalah systematic review. Jadi PR pertama semuanya, dulu saya pernah ngomong, nggak selalu lupa saya. Kalau saya, insya Allah kayak saya pernah ngomong, cobalah cari temukan satu paper, ya, di mana Anda bisa meniru gaya selingkuhnya dia dalam menuliskan tulisannya. Carilah yang jangan dari proceeding, jangan dari conference, tapi dari jurnal artikel. Tuh. Sehingga Anda bisa memberikan ide bagaimana menuliskan papernya. Gitu. Mbak bisa nuliskan paper penulisannya itu bisa mencontoh katakanlah mencontoh systematic review saya itu memang dia, dia itu bukan jurnalnya yang internasional saya itu mengumpulkannya tapi jurnalnya bisnis di itu tapi itu termasuk jurnal systematic review. Jadi systematic review itu nantinya kan kalau Mbak bilang systematic review nanti metodenya adalah systematic review di mana systematic review itu adalah PIKU, ada problem, ada invent, ada interventions, ada comparison, dan ada output, gitu kan. Outputnya di sini adalah language processing. Kemudian interventionnya itu adalah individual differences. Tapi di mana dia itu kendala ini ada di mana itu belum ada. Jadi systematic review itu penentuan PIKO adalah yang pertama itu sangat penting sekali. Ya, sehingga di sini tuh kamu ada unsur tiga yang kamu harus ikuti. Piku. Yang enggak usah itu yang C, yaitu comparisonnya. Anda enggak perlu comparison. Untuk Mbak Restu, language processing itu menjadi outputnya. Individual indifferences-nya itu adalah menjadi I-nya. Problemnya di mana dia itu ada, itu belum nampak. Apakah ini individual differences language processing bagi pasien skizofrenia, bagi pasien autisme, bagi anak-anak yang kendalanya development order, itu belum nampak. Sehingga itu dalam introduction-nya, Mbak itu harus mengadres ada yang namanya individual differences, betul, individual differences, dan kemudian language processing, dan satunya lagi di mana dia itu problematikanya itu di mana? Apa maksud saya? Ya, Dulu yang Mem, kita Pak, ini saya pakainya sebenarnya untuk healthy people sih, Mem, untuk healthy student seperti itu. Harus dimasukkan berarti ke harus introduction. dimasukkan karena itu Oh, akan menjadi scope dalam systematic review-nya. oh Ini ya. bagi siapa? Systematic review itu harus ada problematika di mana-mana teman-teman, bukan systematic review. Suatu paper masalah dalam kita kalau kita meneliti, cakupan permasalahannya itu ada di mana gitu lah. Yang saya tanyakan di sini individual differencesmu untuk language processing itu ada di mana? Apakah ada di autisme kah? Apakah ada yang di mana itu namanya? Ada di istilahnya itu ada di sorry sorry sorry. Apakah itu ada di mana? Apakah itu ada di schizophrenia, developmental disorder? Apakah ada anak yang kena disleksia? Saya tidak tahu. Ini harus ada di mana permasalahan individual differences. Individual differences itu adalah suatu aspek yang akan Anda lihat dalam literatur reviewnya, di language processing, outputnya, tapi dia domainnya di mana? Maksudnya domain itu bukan domain itu ya, problematikanya itu ada isu di permasalahan di mananya, Pak. Nah, itu nanti harus muncul sehingga individual differences itu ada permasalahan apa sih individual differences itu di permasalahan yang ada di problematika di mana itu berada individual differences bagi anak autis kah kayak gitu. Jadi Anda harus lebih spesifik kemana dia. Kalau healthy kayak rasa terlalu individual differences eh terus kayak nanti clue-nya di systematic review-nya apa? Boolean research-nya apa? Kurang toh untuk melimitnya pasti akan kurang. Nanti akan dia tidak lebih spesifik. Saya ini, Mem, sebenarnya memakainya untuk individual differences-nya menggunakan working memory sama speed
processing. Jadi untuk booleannya saya menggunakannya working memory, speed processing, language processingnya itu tadi, Mem. Kan di Oke. bawah itu sudah saya jelaskan di paragraf kedua itu, Mem, untuk kognitif Loh, yang akan diambil. loh lagi itu unsur kognitif language Iya. processingnya, Mbak. Tapi gimana? Oh, Permasalahannya dia itu di mana? begitu. Iya, Mem. Ikut masuknya dalam dalam systematic review ada itu namanya PICO, ya. Ada Iya. problem, ada intervention, ada comparison kalau mau membandingkan, ada yang namanya Iya. output, ya. Iya. Di dalam sini yang saya lihat output itu adalah yang language processingnya. Cakupan besarnya, main teorinya itu adalah Iya. language processing. Ya. Di dalam interventionmu itu ada yang namanya working memory, ada yang perasaannya processing speed, ada yang namanya ya itu tadi working Iya. memory, processing speed sama individual differences. Tapi isu itu ada di mana? Belum ada di dalam di sini. Hmm. Setiap kali saya membahas paper yang selalu saya bilang ke teman-teman apa itu penelitian linguistik ataupun di Hmm. psikolinguistik, itu saya bilang, isumu problemmu itu ada di mana? Terus saya bilang dalam kita mempelajari paper, satu misalnya kalau ini ada yang dulu mata yang dulu itu loh, pernah kan siapa itu presentasi ada mata yang ada yang di pasien dengan mata yang bermasalah sebelah kirinya. Nah, kan seperti itu. Saya masih ingat, nah, terus kemudian ada yang di pasien yang apa gitu kan, banyak kan teman-teman kan sudah banyak. Nah, itu yang belum ada itu di problematikamu itu belum di mana dia itu permasalahannya ada di mana gitu loh. Yang kita bahas itu adalah industri. Itu permasalahannya ada di mana toh? Nah, itu belum muncul di sini. Dan kalau saya lihat, kamu langsung aja bilang, sebenarnya working processing speed itu ada kendala apa ya, Pak? Jadi harus ada kata, misalkan belum bisa, belum dapat, kayak gitu-gitu. Kamu penulisannya seperti ini. Kamu coba morain dari sini, morain dari sini. Ini yang bak, ini. Nah, selama ini itu kenapa apa namanya processing speed itu ya, processing speed dan working memory itu penting. Itu gunanya untuk apa? Dan fungsinya untuk language processing itu apa? Jadi ada kata processing speed, Mbak itu nanti harus ada processing speed, kemudian working memory, dan kaitannya dengan ini itu harus, ini tidak boleh dalam bentuk pertanyaan. Gini, how do different working processing ada langsung advance penelitian sebelumnya itu ngomong apa atau working memory terhadap language processing, processing speed dengan language processing. Itu ngomong apa toh mereka itu? Apakah ini itu membentuk ini kah? Processing bit itu mempengaruhi ini kah? Dan ini itu mempengaruhi ini ya. Nah, sehingga di situ Anda itu nanti ada menunjukkan masih ada kurangnya komprehensivitas dalam pendekatan itu. Sehingga Anda itu propose apa yang namanya systematic review. Seperti itu, teman-teman. Ini kamu penulisan seperti ini. Penulisan seperti ini sampai sini ya. Penulisan ini ada di literatur review. Ya, penulisan ini juga cara penulisan seperti ini adalah di literatur review. Yang kamu harus menunjukkan bahwa individual differences itu ada isu apa sehingga kamu butuh menghubungkannya ke language processing. Alon-alon ya Pak yo. Pelan-pelan ya. Iya, Mem. Ya, judulmu itu adalah individual differences in language processing. Tapi itu temamu ya, teorimu. Metodemu adalah systematic review. Ya, oke. Kalau kita mau ke systematic review, itu harus ada unsur pikonya. Problemnya di mana? Kon PI-nya itu adalah interventionnya di mana? C-nya comparison, O-nya adalah output. Teori besarnya. Teori besarmu di sini adalah language processing. Oke, udah dapet ya. O-nya udah dapet. P-nya yang enggak ada. Hmm. Problematika individual differences and language processing itu ada di mana?
di industri mana, problematika individu differences itu ada di siapa. Saya baleni mana itu? Apakah dia ada di orang sehat? Apakah dia itu ada anak yang berkebutuhan khusus, sindrom, Down syndrome? Nah, kamu nggak ada jelaskan, ya toh. Sehingga di sini tidak tampak. Yang Oh kamu ya, harus pertimbangkan adalah, jadi kamu dalam dalam pembahasanmu di dalam introduction harus berasal dari problemnya tadi. Problemnya itu ada di mana? Kalau kamu bilang, oh, kalau kamu belum orang sehat, oke, orang sehat. Berarti nanti kamu akan orang sehat nanti kamu menerjemahkan di boolean researchmu apa, ya kan? Boolean research itu kan yang and or itu kan, and or limited itu kan nanti kan semuanya ada di situ. Nah, nanti yang kamu kalau tuliskan individual differences dan language processing itu masih taraf I, C, O. I-O-nya. P-nya tidak ada. P-nya tidak ada. Boolean researchmu itu harus ada problemnya ini ada di mana. Kalau healthy, kamu tulis misalkan healthy people. Nama lain dari healthy people apa? Normal people? Kayak gitu kan? Nah, itu harus harus dipahami dulu gitu. Nah, jadi dalam permasalahannya nantinya di dalam introduction kamu harus tahu, oh ternyata orang normal ini ya kok ternyata kok masih ada gangguan terhadap working memory dan apa namanya working memory dan processing speednya speed. ya. Ah, Ya, sehingga kamu ingin tertarik bagaimana penelitian sebelumnya itu membahas tentang itu di language processing. Eh, Awalnya harus dari problematika. Ya. Kalau kamu menuliskannya seperti ini cara penulisanmu ini itu harusnya ditaruh di literatur review. Nah, jadi problematikanya terlebih dahulu dituliskan, kamu jawab di dalam problematika itu ternyata oh orang normal itu masih ada kendala juga loh ya terkait tentang language processingnya. Working speed-nya ternyata itu berbeda-beda ternyata. Nah, kamu ingin tahu penelitian-penelitian sebelumnya ngomong apa dengan melakukan literatur review. Seperti itu, Mbak. Ya. Kalau kamu ngomongin seperti ini tuh cara penulisannya sama persis dengan literatur review. Alias ini tuh bab duamu. Kamu bahas tentang apa nih? ID. Kamu bahas tentang language working process. memory. Iya, ini tuh sebenarnya ini kan bagian dari language processing tuh. Ya, ya. Ah, itu bab 2. Nah, Kan, padahal bab 1 ya, problematikanya apa? Terus yang ini, Pak Yo. Angka ini itu adalah problematika di sorry ah terkait tentang individual differences and language processing. Misalkan di anak Down syndrome kah? Ya, kemudian di mana misalkan dislexik lah, disleksia kah? Down syndrome kah? Ya. Eh, teman-teman, sorry, ini harus bahasa Inggris ta? Judulnya memang teori psikolinguistik itu bahasa Indonesia ya. Apakah Bu Lali itu memang harus dalam bahasa Inggris? enggak, Mem. Cuma kalau nanti pengen dipublish ke yang ini kan lebih enak, nggak harus translate lagi, Mem. Oh gitu, ya udah enggak apa-apa. Berarti di sini kan ini problematika di mananya? Mana terkait tentang ini, misalkan di Down syndrome kah? Nah ini itu dari situ Anda akan membahas tentang dari oh ternyata pasien, itu loh Mbak. Ini masih kelihatan toh orang dengan, nah masih memiliki kendala ID LP khususnya tadi apa working speed ya? Apa? Working memory dan processing speed, Mem. Ah, nah, ini paragraf 1 Mbak. Kamu tuliskan ini. Ini di akhir paragraf 1. Oke.
Paragraf duanya, karena tadi kamu bilang working memory dan processing speed, ya. Ya, Paragraf 2 dan paragraf 3 itu ngomongin apa? Beda. Paragraf 3 dalam penelitian-penelitian sebelumnya, mereka ngomong apa? Nah, ngomong apa? WM itu kayak gini loh, gini pengaruhnya terhadap language processing dalam kaitannya language processing. Ya, paragraf 2 itu WM dengan language processing. Ya, paragraf 2 itu WM dengan language processing. Paragraf 3 apa? itu PS dengan PSLP. ah, oke. Paragraf 4 kamu bilang itu adalah lackingnya prior studies. Apa sehingga kamu over systematic review. Oke? Ya, ya, Mem. Nah, ya, literatur review yang pertama kamu bahas ini kan sudah itu, ini kan. Nah, berarti tak blok ini, tak blok. Nah, ini kan, nah gini tau ini blok merah, kuning katakan. Nah, literatur reviewmu ngomong apa, Mbak? Satu terkait tentang karena broad besarnya tadi apa? Language processing-nya. Benar. Setelah itu apa? Individual differences-nya working memory apa individual differences-nya? Oh, individual versus oke, ID, ya benar. Terus yang ketiga apa? Working memory. Hmm. Terus yang keempat apa? Language ini Pros. processing, speed processing-nya. Nah, besarannya itu kan LP-nya tuh. Ya, Dari besar kemudian no, Mbak. Kilo kayak ini ya. Jadi ya, papermu nanti gitu, urutannya gitu. Methodmu, methodmu nanti nuliskannya itu kan boolean research-nya. ya, Gak usah banyak database, Mbak. Karena ini satu database ya. Gak usah banyak database, satu database saja karena waktumu nggak cukup. ya, Satu database saja, satu database saja. Yang paling besar adalah Scopus. Yang paling besar adalah Scopus. Nanti kamu berikan alasan kenapa Scopus Scopus. Nah, nanti kamu bilang boolean research-nya apa? Yang misalkan itu gini-gini, terus or, terus bla 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 bla. ya. Gitu ya. Nah, nantinya di dalam results-mu, kamu akan bilang hasilnya dari boolean research itu berapa artikel, terus kemudian kamu inclusion kriteria, ya kan? Jadi kan dari ribuan tuh, lebih sempit Ya, lagi toh, lebih sempit lagi inclusion kriteria. Kemudian kamu mau JPE enggak sih? Apa tuh namanya? Yang hmm. itu loh Mbak. Apa tuh namanya? Jadi paper itu tuh dinilai layak apa enggaknya itu. Apa sih namanya itu? Layak atau tidak gitu loh. Bahwa kalau sudah terpilih kan, itu ada layak atau tidak. Itu ada hasil hasil akhir papernya. Usahakan itu ya di atas 10 sampai 20 itu baik, Mbak. Hasil akhir untuk di systematic review loh. Oh ya, Mem, saya sebenarnya sudah cari artikelnya, Mem. Untuk Berapa? yang ini, saya dapatnya 17. Tapi untuk booleannya itu saya pakainya working memory, processing speed, sama language processing. Jadi Nanti untuk kamu, yang iya, kesulitannya kamu belum memasukkan yang P-nya tadi. cuma karena saya sudah ini kan targetnya memang ke healthy people ya, Ya, Mem, ya. berarti Jadi harus memang masuk untuk healthy people. healthy people-nya. Oke, Saya masukkan di sini. carinya ini, Mem. Apa namanya? Waktu scrolling itu, memang saya sudah skip untuk yang apa berkebutuhan khusus kayak demensia, Oke, oke, disleksia oke. gitu sudah Oke, tidak paham, saya paham, paham. masukkan. Berarti kan gini toh, Mbak. Ini I- loh, gini, loh. Nang gini toh. Di i- mananya? Berarti ini kan healthy people toh. Nah, Iya. kamu healthy people persamaannya healthy people apa? Hmm, Apa. Itu nanti dimasukkan di boolean research-nya. Berarti boolean research-mu itu harus masuk yang
SP-nya Ditambah tadi, lagi, Mem ya. iya, boolean researchmu nantinya ini selain tadi itu adalah ID, working Ya, memory, language processing, dan apa tadi satunya processing processing speed, speed Mem. processing ya, Ya, speed speed processing. processing. Gini ya SPLP. Ya, Ini ditambahkan oh, harus, pendidikan juga berarti. ini harus ada Ya, Mbak. Mem. Ini yang Iya, harus ada. Nah ini loh, sorry ya. Oh. Nah ini yang ditambahkan. Nanti kamu search dari berapa ribu menjadi kosong iya, kosong kosong itu ya. Inclusion kriteria misalkan. Inclusion kriteria itu kamu memilih yang English language ya kan? ya, Kemudian open open access. access. Nah, gitu-gitulah. Iya, sudah, Mem. Sudah toh. Nah, berarti kurang satu yang kamu insertkan yaitu healthy people-nya tadi. Iya, Oke? ya, Cara penulisan yang ini ya. ya, oke, Mem. Es. Jauh direct. You have to tell sehingga kamu itu lebih gak apa-apa ini loh. Jadi yang awal itu adalah problematikanya di mana dia healthy people. Healthy people berarti kamu dalam paragraf pertama kamu harus bisa menunjukkan bahwa healthy people itu ternyata dalam hal language processing itu kadang bermasalah loh. Kayak gitu-gitu loh. Kayaknya ada Ya, masalah gitu loh, Pak. Ada masalah, ada ya, Mem. masalah. Ada masalah. Ini sebenarnya language processing ini kaitannya apakah nantinya untuk reading kah, comprehension kah, gak masalah. Oh, Permasalahan language processing di healthy people itu apa sebenarnya, Mbak? ya. Ya. Eh, Mem, jadi ada pertanyaan, Mem. Dari yang sudah saya cari itu, Mem, biasanya untuk language processing ini kan biasanya ada yang ke listening, ada yang ke fonologi, seperti itu. Itu nanti dimasukkan semua, enggak apa-apa, Mem, berarti? Berapa apa? Berarti kamu nantinya itu, sorry, language phonology itu kan language processing ya. Kamu nanti Iya. harus muncul kata-kata itu di intromu. LP, Oh, language processing itu untuk empat empat misalkan phonet listening apa aja listening, untuk comprehension, listening, terus oke, reading. reading comprehension, so, Ya, kayak misalkan comprehension, terus apa lagi? ada fonologi, ini fonologinya ada. Tadi saya baca. Oke, oke, oke. Nah, tapi kamu kan fokusnya di sini nantinya. Ya, working memory-nya. Oke, memory. Berarti kamu nanti highlightkan ini, ya ini masuk ke yang working memory gitu loh. Oh, Jadi kamu itu nanti ini itu hanya sebagai batasan untuk yang language processingnya. Tapi WM-mu itu nanti address-nya ke LP-nya, jangan ke listening-nya. Wes terlalu spesifik, oh, jelimet, bingung kan. ya. Nanti Anda hanya fokus kepada language processing-nya. Jadi Anda di sini menunjukkannya, di sini harus bisa menunjukkan problem terhadap listening, problem terhadap comprehension, problem terhadap fonologi. Bagi siapa? Orang sehat. Sehat. Ternyata orang sehat itu masih ada kendala apa? Listening comprehension. Orang sehat itu masih ada kendala apa? Fonologi. Itu yang semuanya tersakup dengan language processing. Mana ya Mbak ya? Paham Iya, Mem. sekarang ya? Ya, Nah, dirimu yang kamu tuliskan dua ini itu copasan buanang ini literatur review karena ini sebenarnya literatur review cara penulisanmu gitu. ya, Mem. Ya, nggak dihilangkan, ini dipindahkan. Tapi nantinya kamu penulisannya nanti di intromu seperti ini, introduction, kemudian literatur reviewmu, ya, kemudian Iya, methodmu. Ya, ya, data Mem. collection and data analysis iki niru wong sing carane gawe systematic review. Kan Ya, ada sudah, Mem. Prisma itu loh. Ya, sudah, Mem. Prisma itu bapakmu. Nanti yang kamu tampilkan adalah prismanya. Dari berapa artikel menjadi sempit artikel dan artikel. Kemudian inclusion kriteria. Iya, iya, Mem. Siap? Sip. Ya, Mem. Sip, sip. Ini saya simpan atau Mbak sudah mencatat ya? Tidak perlu saya itu ya. Saya sudah catat, Mem. Tapi sedikitnya nggak apa-apa, Mem. Saya mau. Oke, saya save kan. Nanti Ya, saya kirim ke ini ya. Saya kirim ke Mbaknya ya. ya, ya, Mem. Oke. Siapa lagi? AMM. Bisa share Mas.
Oh iya, Mem. Saya share di grup ya, Mem. Oke. Mem, maaf ini masih ada coret-coretannya nggak apa-apa ya. Di. Kirim nang nih grup aja, nggak tak bukain nang gini. Kak Isa sing anu ta. Oke, saya coret-coret Ilham. Berarti kamu yang coret-coret ya? Oh, iki. Ah, itu Mem, masih ada saya kirim yang baru Mem, itu Word. Iya, iya Mem. Kon ya, dia maksudnya gini, kalau PDF saya nggak bisa coret-coret. Saya buka ya, Iya, Mem. saya Iya Mem. geser ya. Itu yang baru Mem, ada Word. Ini Ah, mahasiswa apa, Mas? apa Mem? Mahasiswamu mahasiswa apa? Maksudnya Mem gimana mahasiswa? Oh, Itulah students. siswa. Oh, subjeknya Mem. Ya, saya siswa SMA Mem. Oke, Siswa SM. Siswa SMA itu ada 60 subjeknya, yang 30 itu suka main game, yang 30-nya tidak suka main game. Gitu. Saya iki bandingkan terus ya, 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 ya. Oke, oke. Gimana, gimana? Kamu bandingkan? iya Mem, saya bandingkan terus nanti saya lihat hasil skornya, apakah yang paling bagus itu adalah yang suka main game atau yang nggak suka main game. Terus yang 10 orang terbaik, 10 siswa dengan skor terbaik yang suka main game itu saya wawancarai untuk melihat willingness to communicate-nya mereka. Jadi kayak saya wawancarai bisa campur-campur bahasanya gitu. Nah, di Oke, situ baru Willy. masuk psikologinya, men. Oke, I got it. Kamu nggak usah exploring game. Jadi nggak ini kalau saya judulnya adalah gaming experience gitu ya. Itu gamification toh. Bukan, mem. Ini kayak kalau gamification kan ini kan kalau ada semacam eh, digital game based learning kayak Nah, kali ini gaming misalnya gaming experience Kahoot. itu. Define gaming Ga- experience itu yang apa? Gaming experience Gamenya, ini kayak pengalaman bermain video game mereka selama kegiatan di luar sekolah, mem. Kayak mereka suka Mobile Legend, apa game-game video game lain gitu yang mereka mainkan oke, saat. oke. Itu berarti adalah eh ya, tak 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 search ya nang anime ini ya. Yes, ma'am. Anda masih bisa melihat ini ya. Oke, saya tak baca dulu ya, tak bacanya dulu ya. Yes, ma'am. Gini ya Mas, video games ya. Kamu langsung games experience saja yang jadi fokusnya. Jangan memunculkan video gamesnya. Oh iya, ma'am. Inputmu adalah ini. Keywordmu adalah ini. Jadi video games itu adalah example of gaming experience-nya. Jangan video gamesnya dimunculkan. Apa maksudnya?
Yes, ma'am. Dalam judulmu itu ada unsur satu, dua, ya, tiga, EFL English as Foreign Language Classroom atau Students. Students. Berarti ini adalah for students. Ini hilang, ya, ya. Willingness to communicate for EFL students. Apakah for, apakah oh nanti bisa dipikirkan ya. Um, terus kemudian all the students ini hilang. Ini. Jadi itu ada satu, dua, tiga, empat. Ini ada, ini ya, ini. Ini ada dua loh Mas. Ya, terus dan ini. Ya, oke, yes, ma'am. gitu ya. Nah, berarti kamu harus memunculkannya, jangan video gamesnya. Kamu harus memunculkannya ini, gaming experience-nya. Gaming experience itu apa? Ya, didapat dari mana aja? Video games, Mobile Legends, apalagi? Game PC, game PlayStation. Ya, enggak apa-apa. Dari situ kamu kan mau memunculkan, oh oke, sebenarnya kamu itu informasi itu sudah ada, penyusunannya aja yang perlu di itu kan aja loh Mas, di itu kan ya. Iki gak usah dimunculkan, iki pragmatic kompetensi gak usah dimunculkan, yang harus dimunculkan apa? Ini loh, international kompetensi loh Mas. Sik. Berarti international ICC sama W2C ya. Jadi ini Yes, ma'am. Mas, satu sampai dua ini kamu sambil catat ya. Ini Iya, ma'am. itu hubungannya nantinya harus kamu belakangnya adalah gaming experience-nya. Dua tadi, tonjolkannya. Apa yang didapat dari gaming experience-nya. Gaming experience itu apa sih gitu loh. Definisinya apa, didapat dari mana, dan experience-nya seperti apa. Semakin banyak, misalkan gaming experience-nya seperti apa. Sedikit, gaming experience-nya seperti apa. You know what I mean? Jangan memunculkan video games-nya, karena kamu di sini tidak memunculkan video games, kamu gaming experience-nya. Ini hanya sebatas cara penulisannya aja, ya. Gaming experience, previous research. Nah, ternyata gaming experience itu nantinya, nah ini kan kamu play video games ya Mas, Among Us. Nah, vocabulary learning. Jadi ini itu sudah oke. Saya sudah tangkap. Saya nangkepnya. Saya nangkep. Ini saya kasih kuning itu, hijau. Itu adalah link ya, link antara gaming experience hubungannya nanti dengan apa namanya ITG. Wes, ini gaming experience dengan ITG. ITG mu kan sudah ada, tuh. Gila-gila, ITG mu kan sudah ada, tuh. Yes, ma'am. Iya, nah itu dia. Da. Nah, ini oh berarti sampai sini Mas. Ini sampai sini. Kamu mau nanti kamu kan ITG-nya. Wes ya. Kemudian willingness-nya mana ini willingness-nya? Willingness. Nah, ini kaduan nih. Oke, sip. Berarti ini, ini itu nantinya, ini nantinya sudah benar Mas. Ini hanya di highlight kamu jangan memunculkan keyword-keyword yang lain selain yang ada di dalam judul gitu loh.
Ini ICC hubungannya dengan willingness to Komunikasi. yes. Kan sudah ada tuh. Nah, ini kan tinggalannya menyusun-nyusun gitu loh kamu Mas. Ya. Disusun, dusun, 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 dusun. Nah, okay, let's communicate has never been specified conduct. Eh, nah, ini adalah gapmu toh. Ini kan mau melingkan toh. Nah, ini kan linknya toh. Ah, kamu pengukurannya apa Mas? Pakai apa pengukurannya? Statistik deskriptif. Oh, oke oke oke. Berarti kamu tes gitu ta? Yang nggak pakai game sama pakai game gitu. Yes, ma'am, saya compare. Yang statistik apa yang suka main game itu sudah ada datanya, sisa yang ini, ma'am, Iya, belum kalau ada. bagus bagus bagus. Yang belum game belum ada. Iya, sudah ada sih, ma'am, tapi belum saya olah, Oh, belum ya wis saya gak apa-apa. buat ya. Nah, berarti kan di sini kan, oh ini loh, Mbak, Mas. Kamu pembahasanmu aja. Jangan memunculkan video games. Ini loh, Mbak. Kamu kan memunculkan video games tuh. Ya. Yes, ma'am. Saya. Jangan memunculkan video games. Kamu memunculkan apa? Gaming experience-nya, bahwa gaming experience-nya itu semakin lama, semakin intens, itu melalui A, B, C, D-nya itu akan mempengaruhinya. Kayak gitu-gitu loh, Mas. Ini cara pembahasannya aja kok. Nah, tetap feel care, nah, tadi belum ada nanti, kamu nanti ada kata-kata gini. Nah, ada kata-kata gini. Ada kata-kata, kok hijau sih, kuning aja. Merah itu jangan dipakai gitu ya. Prior studies are not included. Uh, the impact atau have not addressed the importance of game experience towards siapa tadi towards students ICC, ICC ICC, and WTC, yes WTC. yes yes okay uh, in their English FL performance itu loh. Jadi ini adalah like-nya. Nah, jadi kamu atau bisa juga caranya have not measured. Bahasanya measured. Kan kamu mengukur ya. Yes, ma'am. Prior studies have not measured. Gitu. Prior studies have not measured the importance of DE towards students in their AFL performance. Kamu propose-nya adalah measuring-nya. Thus, this study proposes the proposes apa ya? Measuring gitu loh. Measuring the game impacts on ICC and PPC gitu. And promotes apa gitu loh Mas. Sehingga kamu bertanya adalah kan kamu bandingkan loh Mas. Bandingkan tak? Yes, ma'am. Ah, Belum saya berarti ubah kayaknya. tapi kan kamu bandingkan toh. Jadi yang Iya. kedua, what are the differences of game experience with the different oh sorry what are the differences of ITG and VTC between students with apa Mas game Gaming experience experience. and non
Gitu. Game experience. Ya, pengukurannya kan Bisa. itu impactnya game sendiri buat ada definisi ICC. Jadi ICC dan WTC-nya anak dengan GE itu seperti ini. Ya, ICC WTC anak dengan non GE seperti ini. Lah ngono toh? Harapanmu ngono toh? Iya, Mem. Bener ngono? Iya, kayak gitu, Mem. Iya. Wes iki ini kalau mau why the apa tadi yang kamu mau setelah mengetahui differencesnya kamu apa? Pengen tahu apanya? Ini, Mem. Saya wawancarai yang itu skor 10 siswa terbaik itu terkait indikator ininya willingness to communicate pakai teorinya apa Oh, gitu. berarti yang ini, sorry, yang pertama itu ICC, Mas. Ini, yang kedua adalah how the WTC ya. Yes, Mem. Dan, nah ini, yang ini metodenya pakai apa? Statistik ya, statistik Yes, Mem. deskriptif ya. Nah, Yes, Mem. ini abaikan anunya ya, teman-teman. Abaikan. How the yang ini adalah pakai apa kamu metodenya? Interview, Yes. structure interview. Ya, structured ya. Yes. Oke, jadi nantinya loh, lapo kok language learning media iki? Gak usah muncul ngene iki. Jangan. Ini enggak boleh karena kamu enggak memunculkan language learning media. Kamu tadi memunculkan apa coba? Literatur review adalah tentang game. Gaming experience. Kamu apa lagi? EDD dan apa? WTC tuh. Wes. WTC. Yes. Yes. TC. Paham? Jangan memunculkan term-term di luar. Apa yang multimedia? Nggak usah. Full coding teori. Memang game experience itu pakai dual coding teori. Hah? Yes. Ini Apa, Mem? dual coding teori gitu, dual coding teori gitu. Ini Itu, masuk Mem. mana? Sebenarnya nggak masuk di metode ini, Mem, penelitian saya. Cuma kayak saya pakai biar mendukung gitu. Well, udah disebutkan di intro kok moro-moro muncul, nggak boleh. Ini boleh, ini. Yes. Oke, oke. Yes, yes, benar. GMU mana? Nggak ada toh? Nggak ada, Mem. Nggak ada. Ini tuh blog semuanya. Ini nggak ada ini video game. Adanya apa? Game Gaming experience. experience. Nah, game experience itu apa sih dalam pengaruh terhadap performance darat? Jadi kamu ini adalah game experience hubungannya dengan EFL performance. Yes. Oke? Gak usah video game. Your focus is not video game. Fokusmu itu game experience-nya. Ya, apa enggak? Yes, Mem. Kalau kamu video game, berarti Mobile Legends enggak ikut. Karena Mobile Legends kan bukan video game. Iya. Oh, padahal saya bisa menangkap saya gini. Saya itu sudah bisa menangkap, tapi dalam penyampaianmu nanti kamu ke kemana-mana. Ini dihapusin KB digital media. What is this? World coding teori kau no, tidak usah. Bingung kamu nanti DDT bukan. Seperti ini ya. Ini tidak usah ini berarti. Diganti apa, Mas? Gaming experiences, Mem. Tuh, betul. Wes, paham Berarti ya? di situ. Hmm? Yes. Boleh bertanya ya, Mem? Berarti Boleh. untuk gaming experiences itu, Mem, di situ dimasukkan kayak misalkan penelitian-penelitian terkait bagaimana bermain game itu dapat menambah komunikatif kompetensi atau meningkatkan komunikatif kompetensinya siswa-siswa gitu kan. Kayak gitu ya. Competence-nya. Tapi yang Uh, English foreign ya, yang English, yang bukan English lah, yang foreign language itu aja loh. oh yes, Mem. Hmm. Ya, kalau misalkan saya include previous study yang tidak ada, yang maksudnya previous study itu tidak ada ininya, Mem, kayak
ICC sama WTC-nya. Itu nggak masalah, Mem. Soalnya Gak apa, penelitian yang seperti itu. tapi fokusnya yang GE ya. Iya, Mem. Iya, GE nggak apa-apa karena fokusmu GE. iya. Sip, tak simpen ya. Nanti kalau misalkan tak simpen langsung nanti. Oke, wes berarti gini wes tak susun. Jadi metodemu nanti yang pertama tak tahu ya sih. Yang pertama itu adalah kamu bilang ya tadi loh kuantitatif dari ini kuantitatif deskriptif. Tuh yang kedua adalah apa? Structure Interview. interview. Yes, yes. Struktur interview. Itu yang kuning belum selesai, Mem. Itu saya Oke, ini oke. coret-coret. Finding discussionmu nanti hubungannya yang pertama tentang ICT. Yes, Bener ya? ICC. ICT yang Yes, GE dan non GE. yes, Mem. ICC kok ICT sorry ICC ICC. intercultural competence cultural competence ya. Yang kedua tadi apa? Willingness to communicate. Benar. Nyambung nggak dengan yang atas? Nyambung. Udah bagus ini. Oke, good. Yes, Mem. Gak usah nyambung apa ini video game. You're not talking about the video game. Good. Malam belakrak belakrak itu. Oke. Ini yang saya hijau-hijaukan itu sebenarnya cara penyampaianmu itu jangan menggelambir kemana-mana. Sudah fokus dengan ini ya judulmu gitu mas. Tek 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 gitu ya. Yes, Mem. Oke. Next. Bisa di-share ya itu tadi, Mem. Tak Yang share yang mas kata Pak Dewi. Oh Tak iya, Mem. share Siap. dong tentu saja. Ini kan bukan untuk saya, untuk kalian-kalian. Siapa Oke. ini? Blast to Ayo, apply. Mem. Coba saya lihat Nur Rahma ya. Kalau bisa dikirim ke WhatsApp kah? Baik, Mem. Judulnya ada tiga dah ini. Iya, Mem mau minta Milih masukan yang mana? materi Milih yang mana? Wes, milih yang mana? yang pertama mungkin, Mem. Evaluasi eksperimental study itu sejauh apa sih? Jadi intervention saya kasih intervention materi metacognitive strategy ini yang nantinya akan ada control group dan experimental Nah, group gitu. iki gak usah mbak, gini loh. Nah, iya, teaching listening comprehensions. Ini bisa di save, ini bisa dihilangkan biar tidak terlalu gede ya. Disimpan nanti dispesifikasikan di ini, di intro. Nah, ini gini mbak, ini yang kamu tekan. Yang tadi TOEFL-nya disimpan,
Lebih spesifikasikan untuk di intronya. TOEFL loh, oke. TOEFL listening comprehensions. Oh, Mbak, yang ini bukan English listening comprehensionnya, TOEFL. bukan. Tapi apa ini loh, kamu ini loh, ada ini loh, ada kata ini loh, Mbak. Oh, teaching. Ininya beda loh. Kalau teaching itu perspektifnya mana? Guru. Teacher. Heeh. Kalau kamu gini, ini perspektifnya student. Tanyaan saya adalah kamu itu student apa sih guru? Gak Students apa-apa, ya. studentsnya tuh. Ya. Tapi kamu tidak teachingnya tuh. Ya seperti ini. Berarti ini dihapus. Takutnya nanti kalau teaching, berarti nanti teachingnya yang dijalankan. English listening comprehension, oke. Oh, ini lebih spesifik, Mbak. Bisa dituliskan. Lebih spesifik, spesifik, ah, terkait tentang listening comprehension dan TOEFL. Oke? Kalau TOEFL, TOEFL aja ini selesaikan di atasnya. Ini di parinya langsung ya, Mbak. Pari ya. Ini metakognitif. Jadi ini nanti sudah benar ke metakognitif. Lebih spesifikasikan ke metakognitif yang arahnya nantinya untuk listening comprehensions. Metakognitif yang hubungannya dengan comprehensions. Ya, ini ini itu nanti larinya ke sini yang atas. Ini ke atas. Paragraf satu dia itu. Karena hubungannya dengan TOEFL di Pare. Hmm. Oke. Meta, jadi kamu bilangnya adalah metakognitif itu belum banyak diaplikasikan untuk pengajar, untuk tes untuk apa ya namanya itu comprehension, untuk proficiency gitu kan, untuk peningkatan proficiency sehingga sehingga kamu mau proposing itu adalah metacognitive strategies di listening comprehensions. Improving itu. Berarti fokusmu nanti ke listening ya, Mbak. Ini nanti ke Iya. listening. Ya, ini nanti listening. Jadi ini metacognitive strategies itu fungsinya apa? Bagusnya apa? Ya, hubungannya dengan kompetens yang secara umum. Ya, tapi paragraf berikutnya metakognitif, metacognitive strategies hubungannya khusus dengan listening comprehensions. Gitu, Mbak. Pahami ya? Jadi yang ini belum ya, Mem ya, yang hijau-hijau itu, Mem, yang shown to be Sudah. effective. Iya, jadi itu metakognitif itu sudah benar. Tapi kamu harus lebih fokus kepada MC-nya. Metakognitif strategi itu bagus untuk apa? Untuk apa? Terutama untuk yang untuk competence yang listening kah, comprehension kah itu bagus. Secara umum gitu loh, Mbak. Metakognitif strategi secara umum. Tapi kan kamu kan larinya nanti ke listening comprehension toh. Oh iya, jadi di Nah,
realisasikan dulu gitu mem ya ke Langsung dilingkan ke listening comprehension. Nah, oh, kamu nantinya improving listening comprehension. Sayangnya di sini belum ada untuk yang proficiency. Hanya di kelas-kelas umum gitu, Mbak, misalkan ya. Selama ini misalkan metacognitive strategies hanya untuk di kelas-kelas umum, tapi untuk yang listening comprehensions itu belum ada. Yaitu kamu tawarkan di pari ke titik. Bisa dipahami ya? ya mem. Oke, sip. Berarti literatur reviewmu tentang apa dulu pertama? Listening dulu mem. Ya, iki ae langsung. Metakognitif. Mm-mm. Terus apa lagi? Listening comprehensions. Bes. Terus itu nanti berikutnya adalah penggabungannya tadi. MC ke LC ke proficiency test. Apakah saya harus menjelaskan industrinya juga mem kayak kampung Inggrisnya gitu? Oh iya ada, itu di method tuh. Itu di sini, Oke. di sini di awal, Oh, Kampung Pare. Jadi paragraf 1 dan 2 itu membahas tentang Kampung Pare dan tentang listening comprehensionnya. Kalau langsung spesifik ya monggo. Jadi 2 itu sudah berhubungan dengan Pare. Kalau sudah ngomong tentang Pare, sudah selesaikan, baru pindah ke metakognitif, kemudian ke listening comprehension. Bisa dipahami? bisa mem. Insya Oke, Allah. sip. Yes ya. Berarti Jadi research LC, representative test. Menurutmu berarti research apa? Ah, kenapa? research questionnya kan kemarin saya sudah sedikit konsultasi sama Bu Laili mem karena ini nanti kan mau jadi kuantitatif. Jadi kan menjawab hipotesis gitu ya mem. Iya, oh berarti MC increase listening comprehension gitu kan? Iya. Iya, enggak apa-apa. Jadi gimana mem ininya meramu hipotesisnya? Loh, H0 H1 itu kan gini tuh, H0 Iya. H1 itu kan, yang H0 itu yang eh, Tidak. bahwa MC strategis itu efek, tidak atau enggak ya? Tidak atau yang efek itu loh. Itu salah satunya ya. Listening comprehension. Oh, ini pastikan dulu bacaan yang sebelum-sebelumnya ya, Mbak. Iya. H0 H1. Saya agak sedikit itu. Saya tidak terlalu yang canggih dalam ini pun saya masih harus bimbingan gitu loh. Makanya ini bisa dipastikan dulu. Tapi for sure hipotesismu kayak gini lah. H0 H1 ya. Iya mem. Yep. Metacognitive strategimu ada berapa sih, Mbak? Metacognitive strategy itu kalau Ada berapa? ngikutin interventionnya itu ada pedagogical cycle-nya, men. Jadi Oke. ada tahapan awalnya sebentar, men. Saya Ya juga wes, gak apa-apa. Udah. Berarti kan MC-mu banyak nih nanti. Ini loh, di sini mulu. Literatur reviewmu itu loh. iya, Explain detail here. Cycle-cycle tadi loh, Mbak. iya. Yes. Oke, understood? Mem, apa kalau misalkan nanti perlu nggak, Mem? Kan metacognitive aware listening ini ada apa namanya kuesionernya gitu loh, Mem, untuk yang metacognitive awareness. Apakah nanti kalau Loh, kamu misalkan Kak, kamu bahas metacognitive awareness. Ada di enggak, mana, Mem. Mbak? Enggak, Mem. Karena banyak sekali penelitian prior research yang saya baca itu setelah ada intervensi itu biasanya dikasih sekalian dikasih kuesioner gitu, Mem. Tuh, nggak Tapi masalah. kok Tapi kalau mau memunculkan metacognitive awareness, harus iya, muncul deh gini di awal. ya, enggak usah ya, Mem ya. PR-mu nantinya bagaimana metacognitive strategies hubungannya dengan MCA. Iya, Ya enggak apa-apa. Berarti di sini nanti ya kamu ada MC dulu. Setelah MC lengkap, di sini adalah MC ke MA. Terus MCMA listening. Monggo. Tapi di sini kamu harus ada nampaknya metacal and its awareness.
Gitu, Mbak. Kalau menurut saya ya, satu aja. Iya, Mem. Statistiknya aja susah, Mem. Iya, wis satu aja lah, pusing mulu-mulu. Satu tapi precise itu kan enggak masalah ya. Iya. Mungkin nanti untuk Wes, teknis. hmm. Sip. Dari Pami ya. Ya, Mem. Saya save ya. Oke, next. Makasih, Mem. Sama. Saya mem, mem saya mem. Desain di paper mulai. Ya, siap siap. Sudah. Saya gak dikirim. Tapi Maaf maaf maaf. oke, sudah ya. Oke, loro pisan. Ya oke sih iki tulisanmu. Judulmu iki kakean iki. Pirang kata iki judulnya iki. Ya mem dua mem. Ya sebenarnya intinya sama cuma yang satu ada nama sekolahnya yang satu nggak ada. Oh, 20. Harus 12, Mas. Oh, oke oke. Mem belum di share screen. Oh, astagfirullahaladzim. Sepurane yo, Mas yo. Sepurane yo. Oke. Saking bersemangati gitu. Apa Bang proposal psikolog? Ya Ini kan ini kan kemarin 20 toh. proposal Harus 12 Mas siap. itu kakek 20 kakek itu. Kalau yang berarti yang atas itu juga harus dikurangi berarti. Yang atas itu Gini berapa? aja, saya pertanyaan saya. Kamu intinya dari mana dulu? Itu si seri toh. Pendekatan multisensoris, Terus, keterampilan keterampilan menulis, oke, terus, terus disleksia, sama di proses pembelajaran bahasa Indonesia. Kemarin itu sih masukan dari Memviki. oke. Ini sempat didanukan dengan Bu Leli belum? Belum, saya nggak masuk, makanya saya konfirmasi ke Memviki. Iya, gue. Ya, Multisensoris, sorry Mem, tabrakan. multisensoris, keterampilan menulis, penderita, peserta didik. Mas, bisa nggak peserta didik penderita disleksia itu disingkat menjadi siswa dengan disleksia gitu? Siswa dengan disleksia. Bisa saja sih Mem, cuma kenapa saya menggunakan kata peserta didik karena bahasa ilmiahnya katanya harus pakai peserta didik itu kata Oke, peserta didik dengan disleksia, penderita disleksia. Disleksia, apa peserta didik disleksia. oke. Se. Oh, ini Mas. Teorimu nanti Indonesian language learning toh. Iya. Iya. Multisensoris untuk keterampilan, multisensoris keterampilan Ya, sebenarnya menulis. ingin mengukur ini aja sih, apa bagaimana pendekatan multisensoris itu bisa meningkatkan keterampilan peserta didik yang menderita disleksia itu sih, Mem. Iya, ha, Di, ha. di mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, ini loh, gini loh. Ini kan. Bahasa Ini toh. Oh, kemudian oke. Iya, Oke, Mem. keterampilan. Jadi keterampilan menulis bahasa Indonesia itu Iya. keterampilan bahwa atasnya adalah proses pembelajaran bahasa Indonesia. Oh, ya, siap, Ini Mem. adalah lebih spesifik dari proses pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, Ya, siap, Mem. tapi di dalam itu embed gitu loh Mas. Ini itu implied ini keterampilan menulis bahasa Indonesia itu implied proses pembelajaran. Kan bahasa Indonesia. Ya, Ya, jadi ada ini prinsip 1, 2, 3. Nah, tiga. keterampilan menulis bahasa Indonesiamu itu embedded juga pembelajaran bahasa Indonesianya ya.
Pembelajaran mereka juga masuk jadi satu gitulah maksudnya. Maksud dari satu. Jadi dia adalah subnya. Nanti kamu mau tidak mau, jadi gini loh. Mau tidak mau ketika kamu membahas tentang keterampilan menulis bahasa Indonesia ya tentang proses pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Ya, Indonesia. tuh. Siap, siap. Thank you, ma'am. Oke, paham Sama ya? apa, ma'am? Ini sih, ma'am, kemarin sempat discuss juga sama beberapa teman yang dia kebetulan mengajar di anak-anak kebutuhan khusus bahwa dia memberi PR saya bahwa disleknya tuh harus ini, ma'am, harus spesifik malahan. Betul, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Disleksia. Nanti kamu itu ada di spesifik disleksia dia ada. Jadi ini benar, ini khusus disleksia ya. Disleksia dari umum ke khusus Dari tempatmu. Iya, punyamu itu apa? Iya, ya. Di apa ya? Nah, sudah. Kalau dari penjelasan disleksia, itu disleksia dari umum dan khusus tentang masalah mereka dalam bahasa ya, Mas. Iya, proses belajarnya. Oke ya, Iya. dalam bahasa langsung. Oh, baik. Oke. Oh ya, dalam bahasa langsung. Gitu. Dadadadadadada. Iki lapo, iki gak usah iki gak usah gak usah ngapain itu? Alasannya sama kayak Ilham yang mendukung. Gak ada hubungannya. Kan gak ada hubungannya dengan bahasa ini. Ya, mem. Ya. Kecuali mereka ada bahasa. Jadi penelitiannya mereka ini sekian persen tidak iso bahasa kesulitan kecuali ya, kecuali Ah, 54 sampai 75% kesulitan dalam membaca. Benar itu. hmm. 68% kesulitan dalam menulis. Benar. Tapi kalau begini, no. Maksud maksud saya paham nggak? Kamu harus Paham, paham, paham. menampilkan kamu harus menampilkan masalah disleksianya, bukan Masalah disleksianya. disleksianya Yes, dalam berbahasa dan menulisnya, bukan yes, bukan disleksianya. benar. Masalah mereka Siap. dalam bahasa. Misalkan nih, 75% orang pendisleksia itu gak bisa moco. Benar. Oh, benar. 10% orang disleksia ternyata tidak bisa mendengarkan dengan baik. Benar, karena itu terkait dengan permasalahan bahasa. Bahasa. Betul. Kalau kamu menuliskannya bukan termasuk penyakit umum, apa penyebabnya? Ngapain? Ada hubungannya dengan bahasa itu udah ada, coret. Gitu loh, Siap, Mas. siap, mem. Ya, Oke. paham ya saya. Siap. Nah, Paham, paham, paham. sehingga paragraf kedua, kan itu kamu sudah tuh bahasa ya, Iya, bahasa, kesulitan bahasa atau iya. kesulitan bahasa. Nah, kamu tadi apa? Bahasa. Bahasa dan, itu menulis, menulis, Berarti ini nantinya spesifik hanya kesulitan bahasa menulis tok. menulis. Yes. Kemarin memang Vicky sempat menyinggung bahwa saya juga harus menjelaskan keterampilan berbahasa itu ada empat. Apakah itu juga dijelaskan sebagai Boleh. pendukung Kenapa apa? atau nggak apa-apa? Kesulitan kesulitan bahasa, misalkan kesulitan bahasa. Nah, itu nanti kan kesulitan bahasanya secara disleksia atau kesulitan Hmm, bahasa itu misalkan menulis, me- membaca, ya kan? ya, Kemudian memahami, ya. Nah, memahami tapi kamu nanti harus bisa langsung spesifik di akhir ke paragraf. menekankan pada penulis gitu, You highlight menghighlight only menulis. writing. Benar? Jadi Benar, paragraf tiganya tentang apa? tentang apa? Ya menulisnya tadi. Tes tadi Ya, oke. berarti disleksia, kesulitan berbahasanya dan menulisnya, keterampilan Yes, menulisnya itu. yes, yes, yes. Betul. Ya, keterampilan menulis. Keterampilan Ya, menulis itu keterampilan. apa, so? Nah, ini loh. Keterampilan menulis itu apa tuh? Nah, gitu loh maksudnya. Ini di intronya, Mem. Iya, Intronya ya. sehingga kamu tertarik pada, oh, gini kan, menulis keterampilan menulis bahasa, dan langsung aja kamu kaitkan dengan multi
Sensor, sensori. iya, multi sensor. Oh, di menulisnya itu ya. Kalau mau enggak apa-apa. Kalau misalkan ini menulis ya ini jadi kesulitan bahasa ini nanti ini. Jadi kamu nanti itu yang tadi sudah, kalau sudah selesai itu tadi punyamu ke Terakhir scrolling sampai multisensori, multisensorisnya itu ya. Manfaatnya dimasukkan apa? ke penulis. Manfaatnya multisensori dan kelemahannya, kelemahannya. Oke, oke. Sehingga pernah kan saya bahas sehingga dirimu Anda propose multisensori. Multisensorimu ada apa aja sih, Mas? Ada 4, mem. Karena Ada empat. visual, Nah, ada ini empat ya, ada audio. empat. Yang Iya. sebelumnya itu ada berapa, misalkan? Oh, oke. Oh, ternyata anu Mas tak share sampean, Masya Allah. Boleh. Enggak, Tapi gabungan. nanti gambaran saya itu kan keempatnya itu apakah perlu saya, misalnya ada satu anak penderita disleksia, apakah keempatnya itu saya coba Satu dengan aja Mas, kakean kok kok oh satu bingung aja. dirimu. Tapi satu disleksia dengan yang lebih spesifik tadi, sesuai dengan sarannya temanmu tadi loh. Hmm. Nah, saya rasa itu sudah bagus kok. Satu aja, enggak apa-apa. Jadi kan multisensori dengan disleksia seperti itu kamu apa? Kan nantinya jatuhnya case tadi ya. Oke, saya save ya. Jadi apamu nantinya adalah yang literatur reviewnya. Bentar. Baca Kan pustaka. sensoris yang pernah saya baca itu memang paling sering di autis ya, karena kan dia memancing sensoris anautisnya. Nah, kalau misalnya disleksia with autis, apakah tetap di disleksianya itu nanti fokusnya atau gimana? Yang disleksia berarti gini, itu kan orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu loh. Jadi nanti addressmu adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus atau siswa yang peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, tapi disleksia ini belum diadres karena mungkin misalkan nih semakin Hmm. banyaknya mahasiswa siswa disleksia sehingga kamu kontribusinya adalah dengan begini. Jadi Anda itu tidak perlu takut seiring dengan peningkatan siswa yang dengan disleksia, Anda kan punya sudah metode tuh multisensori itu sebagai kontribusinya. Ya, mungkin selama ini adalah untuk autis. Nah, sedangkan disleksia ini tidak mendapatkan perhatian khusus bagaimana meningkatkan kemampuan menulis mereka. Padahal Oh, dengan tepat guna, metode yang tepat guna, sedangkan mereka itu bisa di-boost gitu loh. Anda menawarkan apa? Multisensori. so T. oke, Kalau misalnya di sekolah itu sudah punya pendekatan yang lain, bukan multisensoris. Berarti gambaran kasarnya adalah saya datang eh, sebagai pengajar anak tersebut menggunakan pendekatan multisensoris ini. Berarti apakah saya perlu mengkomparkan itu, pendekatan yang di sekolah itu dengan yang nggak multisensoris ini? Kalau Nggak kamu usah. menggambarkan enggak apa-apa, tapi kerjamu 2 kali. Oh, ya, yang Soro we. ya, Kerjamu soro karena kamu akan 2 kali. Sedangkan sekarang ini waktumu wis gak ya, mem. cukup. Saya sudah itu yang ini kan di SMP Negeri 2 Kedangan itu rupanya anaknya tuh low, ini memang IQ-nya memang sedikit itu. Dislike It- dan IQ-nya kebetulan Nah, rendah. gak masalah. Nanti dijelaskan aja di intronya. Jadi dislike kan low IQ, Ya, dislike low IQ, dislike low IQ, dislike low oh, IQ. Tadi itu sudah dislike. beriringan. Nah, Oke, siap, kajian Mem. pustakamu itu bukan multisensorinya lebih dahulu, tapi hubungannya dengan keterampilan menulis toh. Kalian menulis. Oh, berarti Nantinya nanti di hubungannya bawah dengan itu kayaknya pembelajaran. sudah saya urutin, Mem. Coba mungkin dicek lagi, Mem. Mungkin Loh, kebalik dulu. apa multisensoris di sing ini kok? Iya, Eh. iya maksudnya ini kan ada pengajaran bahasa berarti dihapus saja toh. Jadi yang utama itu keterampilan menulisnya yang kamu adalah pembelajaran Oke. bahasa. Oh, digabung Baru jadi. enggak Oke. digabung. Iya, digabung jadi satu. Jadi keterampilan menulis usahakan bagian dari pembelajaran bahasa, gitu loh. Pelajaran bahasa, I see. Nah, lalu kamu Terus pendekatan multisensoris. multisensoris. Apakah diseleksi perlu dijelaskan lagi? Disleksia itu sebenarnya kan metodenya, atau ya sudah apa-apa dijelaskan di situ. Oke. Disleksia itu pasien.
Kalau pasien itu dalam bahasa kendala saya itu di metode karena dia pasien. Di mana Oh, oke. dia kan partisipanmu tuh. Iya, Kalau partisipan. partisipan kan itu di metodenya sebenarnya. Nah, ini itu metodenya. Siapa disleksia itu? Siapa dia? Itu metode karena dia adalah respondenmu, orangnya, partisipanmu gitu. Bisa dipahami ya? Oke, Mem. Bisa, Mem. Oke, Thank you. sip. Sedikit tercerahkan. Loh harus. Jangan teman-teman tuh sebenarnya nggak usah takut terkait tentang hmm, itu. Kalau saya overthinkingnya lebih, ini apakah, apa ya, pola pikir itu loh, apa kerangka berpikirnya itu. Iya loh, memang harus gitu. Iya, 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 iya. Jadi usahakan memang ya memang gini teman-teman. Harus banyak di share-share. Makanya jangan takut kalau misalkan tapi harus ada punya draftnya. Kayak Mbak Rahma tadi 2 paragraf, tapi langsung didal. Tapi dari situ kan kamu, oh ya saya kudu nulis iki, harus nulis ini, harus nulis itu kan gitu enak. Oke, terima Siap, Mem. kasih. Terima Sudah kasih, saya save, Mem. nanti saya kirimkan lagi ke teman-teman balik kok. Siap, Mem. Terima kasih. Oke. Oke. Apa lagi? Pak, kamu masalahnya di mana? Kemarin tuh belum apa ya kayak diperbaiki gitu. Kemarin kan saya propose ke Bu Laili ini judulnya Investigating Reading Comprehension Strategies in Children with Developmental Language Disorders pakai scoping review. Terus tapi katanya Bu Laili ini aja bukan menginvestigasi strateginya, tetapi bagaimana saya itu meneliti si bagaimana si strategi itu bisa meningkatkan reading comprehension dari anak-anak yang punya DLD tersebut. Terus saya ini baru mencari jurnalnya saja yang untuk di scoping, cuma sepertinya saya udah pakai bulian sih, Mem. Tapi kok cuma dapat 5 ya? Kamu ini Kamu ini apa? apa? Systematic Systematic review review dah? dah? Scoping, Mem. Apa itu Mbak scoping? Saya belum pernah melakukan scoping review itu. Oh, Kamu jadi punya gini. Oh, sebentar saya lupa ya. Nanti diingatkan lagi. Teman-teman yang lainnya, boleh kok melihat kamu tuh ambil loh satu paper dari manapun yang kamu jadikan sebagai satu paper utama, teman-teman. Itu paper utama aku, Bu. Paper utama itu cara pola penyusunan penulisannya itu seperti itu. Follow it. Ikuti loh. Enak ini, Bu. Ketika alurnya itu enak. Makanya kan kita belajar paper waktu itu kan supaya Anda itu belajar bagaimana kita itu mengadres suatu masalah, melingkan suatu masalah itu tek 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 nah gitu loh teman-teman. Gak ngalur ngidul. Misalkan Mbak Jihan ini ya. Nah, saya itu tidak bisa membayangkan karena tidak ada papernya yang saya baca gitu. Ketika kamu sudah bisa menuliskannya, tulisan aja Mbak. Saonone itu tulisan saja. Saran saya tuliskan saja sehingga bisa saya feedbackkan. Kalau kamu hanya berdasarkan karena ini sudah Hamin 2 minggu ya teman-teman. Kan sudah 2 minggu ini sudah langsung sudah actions in writing. Kamu harus gitu. Kak, scoping itu saran saya baca yang sudah ada scopingnya aja. Baca yang scoping, spesifik scoping. Karena saya belum pernah membaca scoping strategi. Saran saya ya, oke, scoping systematic review ya. eh More reading on that method. Baca lah. Jadi tiru saja itu metodenya seperti apa nanti ditirukan. Tuh. Kalau mau memang feedback dari saya kirimkan saja dulu teman-teman papernya nanti pasti akan saya feedback kok. Printed akan lebih bagus. Saya tuh bisa ditemui kapanpun. Saya tuh ke sini itu setiap hari sebenarnya. Saya bisa ditemui itu kapanpun itu bisa. Sehingga kalau misalkan Mbak-mbak itu mau konsultasi dengan saya akan terbuka sekali untuk konsultasi psikolinguistik ataupun metode penelitian linguistiknya. Karena ini S2. S2 sudah harus spesifik das. Kalau saya tadi ya membacanya, kalau restu tadi sudah benar itunya,
Boleh, minggu tenang saya juga ke kampus kok. Saya punyanya Mbak Restu, semua yang tadi saya bahas, insya Allah itu kalau sudah sesuai alignment-nya, itu bisa dipublishkan, Mbak. Dengan gaya bahasa dan sudah spesifik. Kayak tadi misalkan tadi Mas siapa itu Mas, sebelum Dimas tadi cowok, Ilham, Ilham. Ilham tadi misalkan nih ngomong masalah video game, ngapain ngomong video game? Kamu ternyata game game experience kok video game, misalkan tadi. Yang fokusnya ke game experience. Jadi kalau sudah spesifik fokus ke seperti itu, bisa nanti di submit. Yuk, tuliskan aja dulu, Mbak Jihan. Saran saya dituliskan di dalam papernya berapapun itu nanti kan terlihat kayak Mbak Restu tadi cuma 2 paragraf kan nanti saya bisa melihatnya. Oh, ini seperti ini, seperti ini. Dari situ kan nanti akan banyak ide, gitu. Nanti akan saya kirimkan balik lagi papernya yang sudah tadi saya komenkan ke teman-teman. Ya, oke. Yang belum berarti kalau Mbak Vincentia sama Mbak Jian boleh dikirimkan ke email saya ya. Untung Anda kan S2. Saya S3, tidak ada paper. Korok saya sama promotor saya. Tapi memang harus berani ya teman-teman. Jadi enggak apa-apa. Yo, Mbak Vincentia kenapa tampaknya kok siap ngomong? Iya, Mem, kalau besok saya ikut datang konsul, boleh nggak, Mem? Boleh, Pak. Saya minggu tenang itu saya selalu open kok. Maksudnya saya itu ada saya tuh. Mem ke kampus Kak? Iya, saya ke kampus. Saya ke kampus itu range-nya 9 sampai jam 3. 9 sampai jam 3. Iya, Mem. Jadi besok bisa, Mem. Soalnya kalau hari ini kebetulan untuk minggu lalu itu saya bahas rencananya tuh mau bahas tentang handwriting production in dyslexia. Cuman setelah saya cari lagi artikel-artikel di database itu kayak kesusahan, Mem, soalnya artikelnya kayak kurang gitu. Jadi saya beralih ke pada priming struktural pada afasia. Nah, ini sama-sama scoping review, hampir sama dengan Jihan scoping review, Mem. Oke. Saran bagi 2 orang ini, berikan saya paper yang ada scoping reviewnya. Saya mau lihat metodenya. Ah, kalau saya kirim sekarang di grup boleh, Mem? Boleh saya kirim. Nanti saya lihat dulu. Nanti saya coba cari malah scoping review kayak gini, kayak gitu loh. Karena saya tidak belum pernah. Kalau systematic review, saya mengerjakan. Dan saya menghadiri cara proses olah systematic review itu begini, begini, begini. Oke, saya bisa. Tapi kalau scoping, saya belum. Saya gini, saya apa sih? Saya apa sih? Tapi kalau saya dikirimi contoh papernya, nanti insya Allah saya pelajari dulu. Kayak misalkan tadi kan Mbak Restuni, loh, kamu harus menyampaikan P-nya, population-nya, problemnya. Kalau tidak ada P-nya, tidak bisa systematic review. Katakan tadi. Healthy, mem, berarti kamu harus memasukkan healthy-nya. Kayak gitu-gitu loh, Mbak. Paham? Karena saya insya Allah memahaminya. Tapi kalau scoping, saya gini, nggak apa sih, nggak apa. Gitu, ya. Kiriman aja ke saya, nanti saya feedbackkan. Boleh ketemu saya besok atau Senin dan minggu depan waktu saya di Minggu Tenang ya. Yang lainnya tadi sesuai silahkan merevisi. Saran saya tadi kayak misalkan sudah visible ya. Dimas, Rahma, Ilham, Restu itu sudah visible kalau menurut saya sih. Yo kerja keras juga popo. Oke, oke, oke. Apa, Mem? Visible itu lanjutkan aja. Nah, dirimu ya Oh, misalkan. paham. Nah, dirimu itu misalkan itu terlalu banyak obrolan di mana kamu itu membawa membawa sesuatu yang tidak perlu. Tidak usah. Tak kirim, Mbak. Tak kirim sekarang ya. Tak. Ini saya lagi membuka. Hmm. Saya kirimkan ya. Vincentia.
Oke, nanti saya itu kan ya. Nanti saya pelajari ya Mbak Vincentia ya. Ah, baik. Tetap semangat teman-teman. Yeay. Udah lanjut saya kerjakan. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau saran saya itu jam 9 sampai jam 12 itu aman. Saya itu ngasih slot bimbingan saya itu jam 1 kok. Kalau Saya Jumat lah ya. mau bertanya, Yuk, nanti ujiannya artikelnya ini saja, Mem. Nggak ada kayak ujian tulis gitu, nggak ada ya, Mem? nggak ada. Oh iya, Mem. Makasih, Mem. Kamu mana? Makassar, Kak Ilham? Iya, Mem. Sulawesi. Oh, oke. Rencana, Mem. Rencana, masih rencana. Baik. Semoga lancar penulisan UTS kalian ya. Gitu. Makasih, Oke, Mem. sama-sama. Cukup sekian ya. Apa restu? Mem, barusannya saya coba nyari yang booleannya itu ditambahin yang healthy people itu tadi ya, Mem ya. Itu kan Ah, healthy adults kayak gitu. Cuma kok ininya jadi sedikit sekali ya, Mem ya. iya, karena kamu healthy. Nah, tapi kalau saya cari ke afasia itu gimana? Masa dipindah ke afasia? Yuk, gak apa-apa. Gitu ya, Mem ya. Apa Oh, sih kamu jadi berapa nanti? 17 nanti. Kan nanti kalau misalnya cuma searchingnya lebih dari 1.000 sudah. Cuma nanti kan masih di eksklusi dari iya, tahunnya sih. eksklusi, eksklusi kan. Misalkan nih nanti kamu yang 1.000 itu udah bagus, Mbak. Nanti kan di-exclude, nanti ada inclusion Ya, kriteria, exclusion kriteria. ya. Yang bagus itu di bawah 100. Kalau Eh, kamu nanti bolehan research, hasil akhirnya di bawah 100, di bawah 50 saja. Bagus itu. Baru nanti hmm. kamu, oh JBI. Saya baru ingat sekarang. Nanti itu Apa kalau tuh, sudah Mem? JBI, tulisannya JBI. Oh, Systematic review itu nanti akan keluar. Jadi itu dia adalah indikator di mana kamu nanti setelah ada papernya itu semua, itu pembacaan full paper, nanti baru di das, 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 gak cocok, gak cocok, gak cocok, gak cocok, gak cocok gitu, Mbak. Karena kalau dalam berdasarkan JBI, kalau dia tidak memiliki metode yang jelas, coret gitu. JBI tadi apa, Mem? Untuk layak Untuk atau tidak gitu, Mem? jadi itu semuanya sudah selesai, systematic review-nya sampai sampai bukan systematic review, menyaring papernya itu loh, Mbak. Menyaring papernya itu sudah selesai sampai bawah. Nah, yang terakhir adalah JBI, tulisannya JBI. Eling saya itu. Kalau Prisma, Mem. Loh, Prisma itu laporanmu, Mbak. Laporanmu tuh awal itu berapa, kemudian di itu kan jadi berapa, berapa, berapa gitu loh. Mem, Itu saya susunnya. tadi tadi pagi sih, Mem, kan ikut ini ya, Mem ya, kayak pelatihannya untuk SLR gitu, webinar gitu, Mem. Nah, pembicaranya itu begini, Mem. Kalau misalkan untuk yang dijadikan ini apa namanya systematic review itu dari Q1 atau Q2 itu biasanya nanti memang secara kualitas dia layak untuk diikutkan ke systematic review itu gimana, Mem, kalau kayak gitu, Mem? Systematic review itu biasanya untuk kesehatan, Mbak. Kalau kamu perhatikan. Dan Oh kalau iya, misalkan iya. kamu kesehatan, kalau kamu afasia, kamu sudut pandangnya adalah kesehatan, tapi sudut pandangnya itu adalah untuk language. Saya rasa insya Allah bisa, tapi selama dia prosesnya, nah kamu kan database-nya cuma satu, for the sake of our assignment gitu kan. Kalau kamu Iya. mau agak sedikit effort, 5 database minimal. Dan saya pakai Scopus aja, Mem. Dah, ya wes, gak apa-apa. Iya Itu kan untuk biasanya, UAS. ya, itu bagus kok. Ada loh S3, S3 koncoku itu kesehatan itu S3 kesehatan itu dia systematic review loh papernya itu. Iya. Kalau saya, prof saya, S3 nggak boleh systematic review. Review bukan original research toh. Iya. Kalau S3, tapi kalau bidang kesehatan boleh karena dia itu selalu fenomenanya selalu changing, Mbak. Oh, iya, Mem. Iya kan? Heeh. Misalkan ini demam berdarah, diabetes, systematic review-nya diabetes itu dari tahun ke tahun pasti berubah. Karena kan tergantung juga kan pola makan, dengan kesehatan orang, pandemi dan lain sebagainya. Makanya kesehatan boleh. Kesehatan itu boleh untuk systematic review. Karena memang kesehatan itu kan berkembang, Iya, teman-teman. Ya. iya, Mem.
Nah, kalau dirimu mau database-nya 5 ya enggak apa-apa. Misalkan nih Science Direct, Scopus, ExcoHost, lah dan lain sebagainya. Sage, JSTOR, banyak itu. Emerald, oh many. Kalau Saya dulu pakai JSTOR, Sage, Science Direct, Scopus, ExcoHost. Dan kalau Saya dari pakai. Scope itu sudah kayak Sans Direct, terus Tyler, kayak itu sudah masuk secara otomatis bukannya gitu yang ya. Kan kalau Boleh, saya nyarinya di scopes.com-nya itu, Mem. Jadi boleh memang. langsung langsung banyak kan dari jurnal-jurnal ini yang terindeks gitu. Ya wes, Mas. Gak apa-apa Ilham. Kenapa Ilham? Q1-nya kenapa? Itu mem data gitu mem. Apalagi namanya untuk jurnal MDPI itu ada linguistiknya juga. Q1 saya lihat nih dari Swiss. Itu kalau nggak salah bayarnya 220 CFC. Apanya, Mem, itu, Mem? Untuk APC. publish di situ, Mem. Artikel Publishing Cost. APC, APC. APC-nya, wah mahal. APC-nya kalau nggak salah 2.200 CFC. Berapa? Iku ya seharga tiket nang Eropa lah, PP. 35. Masya Allah. Duit gambar Megawati kita nih, Rek. Dibayari UNER, Mem. Ya Diklaimkan alhamdulillah nek UNER. monggo nek Mak. Kalau ada pembayaran dari UNER ya monggo. Silakan aja enggak apa-apa, Mbak. Silakan, nggak Sama apa-apa. Mem Vicky. Mem Vicky yang ngajukan. Ora kok Ya trauma mem. aku ambek UNER. Ya wis aku rada trauma ambek UNER gitu. Ya, ya wes. Ada lagi? Nggak apa-apa Ilham kalau kamu mau. Setahu saya yang dari punyanya dirimu MDPI itu yang linguistik MDPI ya, itu APC-nya 2.200 CFC loh ya, tutup USD. Tutup USD yo guys. CFC itu nega salah Switzerlandnya ya itu eh matkul kok matkul. Currency-nya sana. CFC. CFC. Gak salah aku CFC. Ah, CFC. 2.200. Apa-apa, Il. PPE dodolan ginjel yo. Dodol ginjel lek payu, Mem. Gak payu. Gak boleh ini nanti aku. Bukti kalau ngawur kon. Mau saatnya bayari APC dodol ginjel. Aku kok dilaporno pembulian mahasiswa. Enggak, maksudnya itu Guyan itu mahal memang, Itu mahal sekali. Gak ada recordingnya kok. Nah, aku tadi gue tadi ngono. Saya 2.200 ya. Bayar apa iku? Duit Megawati, gambar Megawati apa total ginjal. Ini total ginjal payu. Kata apa? Total ginjal kayak apa? Bayari apa? Ya, oke. Semangat ya. Semoga insight saya tadi berguna. Sebenarnya insight saya tadi itu applicable untuk yang Vincentia dan Jihan. Pertanyaan saya pasti akan begitu di dalam papernya kalian. Ya, kan sama toh tadi kan saya apa ini kan sesuai dengan judul-judul masing-masing. Oke? Tak baca isi komentar hari gimana tadi muncul link. Saya dapat baru mem Scopus Q1 gitu mang nangis. Bismillah Scopus. Iya, MDPI itu loh. Saya pernah teman saya tapi bukan saya loh ya. Teman saya bukan di UNER loh ya. Teman saya dari Jogja itu. 2.200 CFC. Dia langsung kayak Pak Koi. Nanti Pak Koi mangap-mangap Senin Kempes ngono. Enggak apa-apa Pak kampus. Oke, di satu memang. Electronics dia dulu itu. Bilang itu Electrolux ya. Puasa 2 tahun, puasa tok. Ya gak apa-apa harus tuh tapi lulus ya satu loh. Kan kok digeplok tangan. Ya udah, siap ya, semangat ya. Jadi saya bisa datang di sini ditemui every Monday to Thursday. Saya di sini kok selalu. Oke, cukup sekian. Siap, Mem. Terima kasih, Mem.